Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, salam konstitusi, salam sehat. Anak-anakku, sahabat muda, selamat atas diterimanya saudara-saudara masuk ke perguruan tinggi pilihan saudara-saudara, pilihan anak-anakku. Di kampus kita tentu akan berbeda sekali ketika saudara-saudara belajar, anak-anakku belajar di SLTA, dan ketika kemudian kita masuk ke perguruan tinggi. Model pembelajarannya tentu tidak persis sama. Di perguruan tinggi, banyak kampus menerapkan model pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Apa artinya? Artinya adalah dosen lebih pada posisi memberikan catatan-catatan dalam garis besar saja. Lalu kemudian mahasiswa lah yang aktif mencari sumber-sumber pembelajaran itu, bahan-bahan pembelajaran. Di sekolah lanjutan tingkat atas, anak-anak, adik-adik, sahabat muda dipandu oleh silabus, dipandu oleh rencana pembelajaran. Di kampus juga sama, ada rencana pembelajaran semester. Jadi ketika Anda masuk ke perguruan tinggi, masuk ke prodi masing-masing, program studi, maka ketika dosen masuk, pertama kali yang dilakukan oleh dosen di setiap mata kuliahnya menyiapkan rencana pembelajaran semester, silabus begitu. Ada apa tujuan dari mata kuliah itu, apa penjelasan umum tentang mata kuliah itu. Misalnya bagi mereka yang masuk ke pengantar ke Fakultas Ekonomi, ada pengantar ilmu ekonomi. Ketika jurusan manajemen, tentu saja ada dasar-dasar manajemen. Ketika di Fakultas Hukum, ada pengantar ilmu hukum. Begitu juga di prodi-prodi lain. Nah, dosen itu akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Bagaimana 16 kali pertemuan itu disusun sejak awal. Materi-materi kuliah apa yang akan kemudian disampaikan, disajikan menjadi bahan diskusi, kapan kemudian ujian tengah semester dilakukan, dan kapan juga ujian akhir semester dilaksanakan. Kemudian setelah itu juga ada kontrak belajar. Kontrak belajar itu beberapa kesepakatan yang mesti juga dipahami oleh para mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak lagi melulu kemudian dianggap objek begitu untuk selalu diberikan ini loh materinya, Anda harus begini, tetapi sejak awal paham. Termasuk di kontrak belajar itu juga ada bagaimana mekanisme penilaian. Jadi dijelaskan ada berapa tugas terstruktur, ada berapa tugas perorangan, dan tentu saja juga bagaimana cara melakukan penilaian gitu ya. Nah, sahabat pembelajar, sahabat muda, sekali lagi selamat Anda memasuki gerbang baru, gerbang atau jenjang pendidikan di satuan yang lebih tinggi, di perguruan tinggi. Di masa sekarang ini ketika ada kampus Merdeka Belajar, maka model pembelajaran juga terjadi sedikit pergeseran. Meskipun tidak sepenuhnya terjadi perubahan secara mendasar begitu ya. Karena selama ini banyak kampus juga yang sudah melaksanakan model-model Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu. Nah, di semester awal tentu saja diperkenalkan bagaimana model kampus belajar itu, tetapi tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya dilaksanakan. Tetapi inti dari kampus belajar ini misalnya ada tawaran bahwa saudara-saudara nanti dimungkinkan untuk memilih mata kuliah yang berada di luar program studinya. Bagi mereka yang mengambil fakultas atau program studi manajemen, dimungkinkan untuk mengambil, dibolehkan, diberi keleluasaan untuk mengambil beberapa mata kuliah dengan satuan SKS, misalnya 20 SKS di luar prodinya.
Bahkan kemudian diberikan peluang juga nanti itu untuk mengambil beberapa satuan kredit semester SKS di luar universitasnya. Bagi mahasiswa hukum bisa mengambil ketika dia berminat ke peminatan hukum bisnis, bisa mengambil langsung ke program yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagi mereka yang di Fakultas Hukum yang senang dengan misalnya hukum alih teknologi, bisa langsung mengambil ke manajemen informatika komputer, bisa ngambil ke teknologi komputer, bisa ngambil juga ke mata kuliah yang diminati. Itu salah satu pembeda model kampus Merdeka Belajar itu. Nah, sahabat muda, tetapi nanti di PK2MB sebentar lagi semua kampus akan menyelenggarakan serupa orientasi mahasiswa baru. Di 2 tahun kemarin dikenal dengan adanya program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru yang disebut dengan PK2MB. Nanti akan ada pedoman dari pendidikan tinggi, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bagaimana model penerimaan mahasiswa baru dan PK2MB di tahun ini. Tetapi ikuti saja seluruhnya dengan niat bahwa memang saudara-saudara sudah menginjakan ke pintu gerbang satuan pendidikan yang setingkat lebih tinggi dari sekolah lanjutan atas. Nah, ketika dosen-dosen baru, dosen-dosen semester 1 itu masuk, lalu kemudian menyajikan RPS, setiap mata kuliah ada rencana pembelajaran semester, disimak baik-baik, dipelajari di rumah. Misalnya, karena saya program studinya ilmu hukum, kemudian ada pengantar ilmu hukum, lalu RPS itu dipelajari ketika sampai ke rumah. Mata kuliah pengantar ilmu hukum itu mengajarkan tentang apa saja sih? Nah, saya ambil contoh misalnya ketika mata kuliah pengantar ilmu hukum, di dalam RPS misalnya dijelaskan apa sih sebetulnya tujuan dari mata kuliah pengantar ilmu hukum itu. Lalu capaian apa yang diharapkan dari mata kuliah itu. Misalnya diharapkan mahasiswa memahami, menguasai dasar-dasar pengetahuan dari ilmu hukum itu secara garis besar, tetapi tentu saja mendalam. Misalnya begitu ketika dalam pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sebagai mata kuliah yang mendasar itu juga menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh program mahasiswa program studi ilmu hukum. Jadi di Fakultas Ekonomi tentu ada pengantar ilmu ekonomi, manajemen ada dasar-dasar manajemen yang menjadi mata kuliah wajib. Di Fakultas Hukum ada pengantar ilmu hukum. Dia merupakan mata kuliah wajib dan itu seluruh mahasiswa akan mendapatkannya di semester 1. Saya ulangi, misalnya tujuan pengantar ilmu hukum itu adalah PIH diajarkan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengerti, memahami dasar-dasar pengertian dan pokok-pokok ilmu hukum yang akan dipelajari dan didalami lebih lanjut pada program studi S1 selama 8 semester misalnya. Nah, agar mahasiswa memahami itu, maka PIH tentu saja diberikan sejak semester awal. Sahabat muda, itu kemampuan, pemahaman, dan pendalaman kita terhadap dasar-dasar ilmu hukum akan memberikan bekal kepada mahasiswa ketika di semester-semester selanjutnya itu akan mendapatkan mata kuliah ilmu hukum lainnya. Ada pengantar hukum Indonesia, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum adat, kemudian hukum dagang, hukum agraria. Lalu kemudian setelah menguasai materi-materi hukum itu, lalu ada hukum acaranya, ada hukum acara perdata, ada acara pidana, hukum acara PT UN, peradilan tata usaha negara, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, ada hukum acara peradilan agama, dan seterusnya. Nah, pengantar ilmu hukum penting, dan karenanya disinilah sebetulnya titik awal ketika mahasiswa yang masih bersemangat
ketika memasuki pintu gerbang ini, kuasai dulu pengantar ilmu hukum, simak baik-baik, nikmati dengan RPS itu, rencana pembelajaran semester, dipelajari ketika di rumah berulang-ulang, didiskusikan dengan kawannya, ditanyakan kepada dosennya, cari tahu di Google pencarian apa itu rencana pembelajaran semester pengantar ilmu hukum. Sahabat, nikmati proses ini, saya yakin Anda menikmati, dan insya Allah saya akan terus menemani dengan konten-konten yang berkaitan dengan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Di video kedua, saya akan menyampaikan mengenai pengantar ilmu hukum dasar-dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.